Halo semuanya, kembali lagi bersama Tumbuk Channel. Di kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Syarat untuk mengikuti pembelajaran ini silahkan kalian like, komen, dan subscribe Tumbuk Channel. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Kemudian tulis nama dan kelas kalian di kolom komentar. Jika ada hal-hal yang ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar saja, nanti akan kita jawab. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan kita. Respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan respon internasional? Nah, respon di sini adalah tanggapan atau reaksi. Kemudian internasional yaitu menyangkut bangsa atau negeri seluruh dunia, atau istilah lainnya antar bangsa. Jadi respon internasional adalah tanggapan atau reaksi dari dunia terhadap suatu bangsa. Kemudian yang berikutnya, apa sih yang dimaksud dengan kemerdekaan? Tentunya kata kemerdekaan tidak asing lagi bagi kita semua. Kita sering mendengar kata merdeka. Ya, jadi kemerdekaan berasal dari kata merdeka. Artinya bebas, ya, kebebasan, sendiri, lepas, tidak terikat oleh suatu apapun. Jadi kemerdekaan merupakan keadaan suatu bangsa atau negara yang pemerintahannya diatur oleh bangsanya sendiri tanpa intervensi dari negara lain. Itu merupakan pengertian dari kemerdekaan. Arti penting proklamasi dan pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh negara lain. Jadi tujuan pembelajaran kita di materi ini, saya sangat berharap kalian mampu menganalisis arti penting dan makna proklamasi kemerdekaan dan pentingnya pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh negara lain. Kemudian, apa sih arti penting kemerdekaan Indonesia? Di sini ada 7. Ya, yang pertama yaitu merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Ini merupakan arti penting kemerdekaan bagi Indonesia. Kemudian yang kedua, dengan proklamasi berarti bangsa Indonesia mendapat kebebasan dan menentukan nasibnya sendiri tanpa ditentukan oleh orang lain. Jadi kita yang harus menentukan nasib bangsa kita sendiri tanpa campur tangan oleh bangsa lain. Kemudian yang ketiga, merupakan jembatan emas untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian arti penting yang keempat yaitu sumber hukum, ya. Jadi kemerdekaan itu juga merupakan sumber hukum bagi bangsa Indonesia untuk mencapai suatu kemerdekaan. Kemudian yang kelima, alat untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara. Yang keenam yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang 7, titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat dan puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu merupakan 7 arti penting kemerdekaan Indonesia. Kemudian maknanya, ya. Apa makna kemerdekaan itu bagi bangsa Indonesia? Dengan diproklamasikannya kemerdekaan tadi, ya, bahwa maknanya telah diserukan kepada warga dunia, kepada seluruh dunia, bahwa Indonesia sudah tidak lagi dijajah atau kita sudah bebas dari penjajahan bangsa lain. Nah, itu adalah makna kemerdekaan Indonesia. Kemudian dengan adanya proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak awal munculnya negara Indonesia, ya, dengan tatanan kenegaraannya, di mana negara lain itu harus menghormati setiap keputusan yang diambil oleh bangsa Indonesia, khususnya pada masa kemerdekaan ini. Jadi negara lain harus mengakui, harus setuju, ya, bahwa bangsa Indonesia itu harus merdeka dari penjajahan bangsa lain. Kemudian pentingnya pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh negara lain. Mengapa setiap negara yang merdeka itu harus mendapatkan pengakuan? Jawabannya adalah bahwa setiap negara yang merdeka dia tidak bisa merdeka begitu saja.
atau tidak kuat ya kemerdekaannya jika tidak diakui oleh negara lain. Nah, siapa yang dapat atau berhak mengakui kemerdekaan suatu bangsa? Semua negara. Jadi semua negara berhak untuk mengakui bahwa suatu negara dikatakan merdeka ya. Di sini ada dua syarat ya agar bangsa Indonesia benar-benar diakui oleh bangsa lain dalam kemerdekaannya, yaitu harus memenuhi unsur konstitutif. Ya, unsur konstitutif adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Kemudian syarat kemerdekaannya itu meliputi yang pertama harus ada wilayah. Kemudian yang kedua harus memiliki rakyat. Tentunya kita sudah punya wilayah, kita sudah punya rakyat. Kemudian kita harus memiliki pemerintahan yang berdaulat. Nah, ini adalah syarat atau unsur konstitutif yang harus dipenuhi oleh suatu bangsa untuk mencapai kemerdekaan dan pengakuan kemerdekaannya dari bangsa lain. Sedangkan yang kedua ya, syarat yang kedua yaitu syarat deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain. Setelah kita memiliki wilayah tadi sudah terpenuhi, rakyat sudah ada, kemudian pemerintahan yang berdaulat juga sudah terpenuhi, dan yang terpenting yaitu pengakuan dari negara lain. Nanti kita akan bahas ya materi berikutnya tentang siapa saja sih negara yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Di pertemuan berikutnya akan kita bahas. Kemudian, bagaimana cara untuk mendapatkan pengakuan secara penuh? Jadi setiap negara yang merdeka itu tidak boleh kemerdekaannya diakui setengah-setengah, tetapi harus diakui secara penuh. Kemudian ya syaratnya tadi, yang pertama itu harus memiliki wilayah, ya, kemudian berdaulat, kemudian harus memiliki rakyat. Nah, di mana kedaulatan rakyat itu ya terdiri dari lembaga-lembaga seperti yudikatif, kemudian legislatif, kemudian eksekutif dan lain-lain. Yang keempat yaitu mendapat pengakuan dari negara lain, di mana pengakuan ini harus memenuhi syarat, ada dua, yaitu pengakuan secara de facto, yaitu adalah suatu bentuk pengakuan suatu negara terhadap negara lain yang menyatakan bahwa negara tersebut sudah memenuhi syarat-syarat terbentuknya suatu negara. Kemudian yang kedua ya, syarat yang kedua yaitu pengakuan secara de jure atau secara hukum, di mana bentuk pengakuan yang dinyatakan secara resmi oleh negara lain terhadap negara yang baru merdeka. Nah, kemudian kesimpulannya ya, kesimpulan dari materi ini ada 5 ya, yaitu bagi bangsa Indonesia proklamasi memberikan dorongan dan rangsangan bahwa sejak saat itu bangsa Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Kemudian yang kedua, kemerdekaan suatu negara tidak cukup hanya untuk melalui perjuangan level domestik. Artinya tidak cukup perjuangan kita hanya di dalam negara kita sendiri, tetapi juga membutuhkan perjuangan di level atau taraf internasional. Kemudian yang ketiga ya, kesimpulan yang ketiga yaitu untuk dapat benar-benar terbebas dari penjajahan agar kita merdeka, kita harus memenuhi dua unsur utama yang harus kita penuhi, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Yang kelima yaitu pengakuan negara terhadap negara lain dapat dibedakan menjadi dua tadi ya, yaitu secara de facto dan secara de jure. Kemudian yang terakhir ya, pengakuan yang didapatkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki makna dan arti penting dalam eksistensi Indonesia di mata dunia. Jadi inilah materi kita pada pertemuan kali ini. Mungkin jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa tulis nama dan kelas kalian. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya dan materi berikutnya ya.